Coba tebak. Gak lucu. Kamu kenapa sih, Ma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Kita akan sharing mengenai dampak dan juga bahaya sinetron bagi bunda dan juga anak-anak. Ya, di sini saya akan bahas mengenai sinetron yang sedang booming saat ini, sinetron yang berjudul Ikatan Cinta. Pasti udah nggak asing bagi emak-emak semuanya, ibu-ibu dan bunda-bunda semuanya yang sudah banyak episode yang mungkin tidak akan ketinggalan ya bun. Sinetron Ikatan Cinta yang diperankan oleh pemeran utama yaitu Andin atau Amanda Manopo dan juga Aldebaran yang biasa disebut Al, seperti itu ya bun. Hingga saat ini itu masih menjadi trending utama di layar kaca Indonesia. Ya, sebagai umat Islam kita dibolehkan saja menonton sinetron, tetapi harus tahu beberapa ketentuan yang menyebabkan kita mendapatkan dosa. Hukum menonton sinetron ini tergantung pada tujuan dibuatnya sinetron tersebut dan isi kisah dalam sinetron itu. Syekh Yusuf Qaradawi berpendapat tayangan televisi kedudukannya sama dengan radio, koran, dan majalah yakni sebatas media. Syekh Yusuf Qaradawi menyarankan agar umat Islam tidak menonton sinetron yang bertentangan dengan akhlak dan akidah Islam sehingga menjadi berdosa. Misalnya dalam sinetron itu ada isi kisah yang mengajarkan berpacaran, balas dendam, perkelahian, permusuhan, dan lain sebagainya hingga bisa merusak akhlak. Selain itu, terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi juga tidak baik. Media televisi saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan akhlak. Soal kostum dan aurat pemain juga perlu mendapatkan perhatian. Meski sebuah cerita menuntut adegan atau peran tokoh antagonis atau yang tidak islami, bukan berarti menampilkan wanita dan auratnya menjadi boleh. TV itu kalau musiknya mayoritas ulama mengatakan haram. Ya, ada yang mengatakan halal. Tapi kalau tontonannya berhubung di TV itu rata-rata buka aurat kan. Dan isinya pacaran. Dan pemainnya itu kan bukan mahram semua. Maka nonton TV rata-rata haram. Kecuali kalau acaranya di TV itu acara keagamaan. Misalnya insyaallah Sabtu atau Ahad besok saya keluar di TV One Damai Indonesiaku. Nah, kalau acara saya itu kan agama memang, yang ceramah saya. Kemudian hostnya juga laki-laki, nggak ada yang buka aurat, nggak apa-apa kalau itu. Kalau seperti sinetron, film haram itu nonton itu. Walaupun itu gambar. Ya, di sini kita lihat sebenarnya tujuan dibuatnya sinetron Ikatan Cinta itu apa hanya ingin menghibur masyarakat Indonesia tanpa memperhatikan dampak buruknya yang mana anak-anak hingga usia remaja pun ikut menontonnya. Coba kita lihat dari sinopsis berbagai episode yang ada dalam kisah Ikatan Cinta. Banyak adegan-adegan yang tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya ditonton oleh anak-anak di bawah umur, terutama bunda-bunda yang masih memiliki anak usia balita, usia sekolah dasar, SMP, masih remaja. Itu harus hati-hati ya bun. Banyak sekali kisah-kisah tentang permusuhan, balas dendam, hal-hal yang sangat tidak pantas dilihat oleh anak-anak kita. Kemudian kita lihat dampak negatifnya bun, terutama pada anak-anak kita yang seharusnya kita bimbing ketika anak itu melihat langsung atau ikut bersama kita melihat sinetron Ikatan Cinta tersebut. Yang pertama, perubahan perilaku pada anak. Perubahan perilaku pada anak hanya akan terlihat oleh orang terdekat di sekitarnya, terlebih orang tuanya, bahwa anak-anak sering menonton tayangan yang tidak sepatutnya, apalagi sampai ditiru oleh mereka sangatlah berbahaya. Yang kedua, sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Mereka cenderung tertutup dan beberapa di antaranya merasa kehilangan kepercayaan diri. 3. Anak-anak memiliki sikap yang lebih tua dari usianya atau dewasa dini. Hal ini jika anak-anak telah meniru karakter-karakter dalam tayangan sinetron yang tidak pantas untuk ditiru. Anak memiliki kepekaan yang sangat tinggi dalam hal tertentu yang mereka sangat sukai. 4. Mengurangi semangat belajar. Menyajikan cerita yang seru bagi anak namun tidak lepas dari tampilan-tampilan khusus bagi dewasa atau remaja yang belum boleh dilihat oleh anak, namun membuat mereka senang dengan tayangan itu dan betah duduk berlama-lama di depan layar televisi. Tentu akan mempengaruhi psikologi anak sehingga membuat mereka akan malas untuk belajar, membaca buku, mengerjakan PR yang diberikan di sekolahnya karena menurut mereka semua itu tidak menarik. Yang kelima yaitu kurangnya kreativitas. Keenam, sifat alami anak mulai berubah. Dan lebih parahnya lagi, anak-anak mempunyai gaya lebih tua dari usianya.
Anak-anak jadi suka berpakaian seperti orang dewasa, misalnya juga dengan menggunakan pakaian lebih terbuka karena menganggap itu bagus, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan usianya. Ya, jadi itulah dampak yang ditimbulkan terutama untuk anak-anak jika setiap hari dicekoki dengan tayangan-tayangan sinetron seperti Ikatan Cinta tersebut ya bun. Seperti kata Mark Holden bahwasanya you are what you watch, you are what you eat, and you are what you read. Bahwasanya segala sesuatu yang kita makan, yang kita baca, yang kita lihat itu adalah diri kamu sendiri. Jika kita makan makanan yang sehat, tidak makan junk food, diri kamu yang seperti itu, diri kamu jadi diri yang sehat, fisik yang sehat dan kuat. Begitu juga dengan apa yang kamu baca, membaca hal-hal yang positif, berita-berita yang positif, buku-buku yang membangun karakter dengan masa depan yang gemilang, itulah diri kamu. Begitupun juga dengan yang bunda tonton. Ketika kamu menonton sinetron-sinetron yang penuh dengan kebencian, perkelahian, permusuhan, balas dendam, itu pun akan menjadi karakter kamu. Ya na'udzubillah sih bun. Di sini saya bukan berarti sedang menjelek-jelekan sinetron Ikatan Cinta yang sedang booming saat ini. Saya tahu mungkin itu sedang menghibur banyak masyarakat Indonesia. Di sini saya hanya menyadarkan kepada bunda-bunda. Saya harap kita menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Apalagi jika bunda masih memiliki anak yang berusia balita, usia golden age atau usia remaja yang itu juga sangat riskan jika mereka terus-terusan menontonnya. Dan catatan penting bahwa ketika ada kode-kode di layar televisi tentang RBO, remaja, atau bahkan bimbingan orang tua, bahkan dewasa, atau SU semua umur, itu diperhatikan. Tayangan Ikatan Cinta ini adalah tayangan pada jam-jam keluarga berkumpul, yakni sekitar jam 7 hingga jam 9. Itu adalah momen-momen bersama keluarga yang harus kita hangatkan dengan mendekatkan emosional kita pada anak, pada suami. Saya sendiri pun pernah menikmatinya, pernah menonton Ikatan Cinta tersebut selama beberapa minggu. Namun hati saya gundah, hati saya bergejolak jika ini terus-terusan. Setiap malam anak juga ikut menonton. Setelah seharian penuh dari pagi sampai siang mengurus anak, beraktivitas segala macam, itu hanya untuk melepaskan penat bagi saya sendiri. Tapi kita juga harus memikirkan dalam keluarga kita, yaitu terutama anak dalam masa pertumbuhannya. Saya bukan berarti sedang mengajak bunda untuk tidak menontonnya sama sekali. Saya hanya mengingatkan bunda-bunda bahwa anak pun memiliki hak untuk dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Jadi ketika bunda juga memiliki hak untuk mendapatkan hiburan, tidaknya bunda tidak dengan jam-jam keluarga atau bahkan menonton televisi setiap hari. Bun bayangkan setiap hari secara istiqomah, dan itu sangat membuat candu dan ketagihan. Yang terpenting tidak mengganggu momen-momen bersama keluarga, bisa menentukan waktunya sendiri. Secara teknis bunda sendiri yang mengetahui di kehidupan bunda sendiri untuk mengatur jadwal menontonnya. Yang penting tolong jangan libatkan anak penonton tersebut. Ya demikian untuk bunda-bunda semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.